Halo pemirsa, jumpa lagi berbahagia saya Argo Pratonugroho. Saya sebagai wartawan senior masih dalam rangka untuk mengungkapkan pada Anda sekalian tentang fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, yang saya alami, bahwa Bioskop Indra itu sebagai korban mafia tanah, pergerakan mafia tanah. Dan kali ini saya akan terus bertanya kepada Pak Lilik Sukrisnowibowo sebagai pemilik Bioskop Indra semuanya, karena totalnya itu jumlahnya itu 7.000 lebih ya, 7.900 ya, 7.425 ya. Dan kali ini saya akan bertanya karena sudah cukup panjang kita juga berbicara fakta dan peristiwa. Saya akan bertanya kepada Pak Lili tentang ketika selamat berjumpa Pak Lili. Pak Lili, ya. Ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang fakta dan peristiwa yang Anda alami, bahwa Anda pernah juga mengingatkan kepada Lukman Muhammad sebagai seorang notaris yang membuat akte ketika pemuda dalam hal ini waktu itu membayari membayari tali AC, bahasa mereka itu ya, tali AC pada sebetulnya orang-orang yang tidak berhak, karena kan pemiliknya kan Anda itu. Betul. Itu seperti apa Pak ceritanya itu? Jadi begini, Saudara Herman. Ya. Herman itu Abdurrahman itu seorang advokat ya. Advokat, dan juga pengacara Pemda, narasumber. Dan saya tahu dia juga seorang residivis. Saya tahu itu residivis korupsi CEC ya. Dan juga seorang mantan anggota DPR juga, DPRD kota juga provinsi daerah istimewa Yogyakarta ya. Terus awal-awal 2010 mereka membuat pembayaran di Lukman. Sebelumnya saya sudah memperingatkan. Awalnya pihak penghuni Bioskop Indra dipanggil ke kelurahan. Saya datang. Semua datang, ada Pak yang diberi tali AC, pun datang juga Pak. Semua datang. Terus saya rapat. Pak Sukresno menempati berapa meter, dia bilang. Oh, saya seluruhnya, dia bilang, sesuai dengan data saya yang ada di Ekendom saya bilang. Anda punya Ekendomnya kok? Iya. Terus saya bilang, loh, Anda hanya karena penyewa toh. Kan kamu nyewa sama saya, Bu. Saya gitu kan. Terus rapat itu Herman langsung pucat itu Pak. Ya. Terus wah gimana nih? Terus bubar rapatnya Pak. Udah nggak jadi rapat. Kan saya peringatin. Nggak bisa kalau mau berembuk sama saya. Kalau untuk orang-orang ini saya urusan saya. Iya. Karena memang Anda ngomong kayak gitu tuh. Sudah. Di mana itu? Di kelurahan. Di kelurahan. Terus? Terus saya bilang, ini nggak bener kalau gini. Terus bubar rapatnya. Tapi diam-diam dia bermain Pak. Dipanggil diam-diam dibawa ke Lukman. Buat akte itu. Iya. Sekarang yang diberi tali AC kan 4 orang. Iya. Dengan anggaran dari DPR itu 9 juta. Iya. 9 miliar. 9 miliar. Iya. Kasih 9 miliar itu untuk tali AC. Terus dasarnya apa? Dia mau kasih tali AC. Terus setelah saya tahu dokumennya bahwa Bagio dapat 5 miliar berapa itu. Loh, kok aneh-aneh saya bilang. Iya. Dulu aja dia minta tali AC sama saya, Pak. Sama tim saya tuh. 750 juta. Ada anunya. Oh, sekarang dapat 5 miliar gitu ya. Dia bilang berkah. Gitu. Terus dia itu kan tidak aneh lagi, tapi lebih aneh karena kan ketika dia membayar yang 4 orang itu kan sudah aneh itu. Betul. Jadi lebih aneh lagi Pak. Yang disewa itu sesuai data Pak ya. Pengakuan dia sendiri juga ada. Itu disewa 2000. 2008 lah. Ya. Luasnya ya. Iya. Meter ya. Tapi dibayarin 2.900. Artinya di markup tuh Pak. Iya. Nah, markupnya itu ada apa? Nah, itu mungkin karena 5 miliar suruh teken aja, main teken aja. Iya. Tapi kan ini
saya panas Pak. Artinya kalau dari sisi perampokan dan perampasan itu tadi Kerjasama. nah, ya artinya kan wis kerampok sakmene malah tambah meneh segitu gitu ya. Betul. Dasarnya apa? Mereka nyewa di situ Pak, ada bukti-bukti sewanya, ada dari kantor rumah juga jelas ada lah Pak ya. Kok bisa-bisa aja dia bayarin orang itu? Padahal sudah bilang dasarnya pembayaran itu dengan kepres dengan PRK 5. Iya. PRK, karena kalau PRK 5 berarti punya orang asing, nggak ada yang punya. Nah, dia ngatur begitu ya, Pak. Dia berusaha untuk itu ya. Lari ke situ. Kan jelas surat dari BPN itu menyatakan agraria pusat Pak ya. Iya. Setelah diteliti persoalan 504 diselesaikan dengan PRK 2 itu perintah Pak. Iya. Jadi PRK 5 yang dia buat dulu tuh sudah nggak berlaku Pak. Ada putusan baru Pak. Jadi Hasanudin Basri itu Pak. Iya. Artinya sudah nggak bisa dia pakai PRK 5. Tapi tiba-tiba pakai itu aja Pak. Iya. Padahal SK Menteri, SK yang dibuat Gubernur. Oh, Gubernur juga ya. Kan beberapa dari Menteri kan juga sudah Kepres 32. Betul. Ya. Dari Menteri Agraria, Hasanudin Basri Kepres 32. Dan terus Gubernur juga. Gubernur juga Kepres 32. Tapi Herman sejak Pakualam bahkan sampai ke Mangkubumi sampai ke Pak Sultan sekarang ini lah. Iya, awalnya Pakualam ya. Iya, awalnya pertama membeli Pak. Iya. Karena dulu dia belum jadi gubernur. Iya. Dulu Pakualam memohon membeli. Iya. Bukan mau ngambil begini, iya, dia membeli. Suratnya ada itu ya. Iya, ada. Iya. Kalau yang ini enggak. Iya. Campur aja itu ya. Jadi gini, lebih kejam dari Jepang itu tadi ya. Ya kemarin sudah kita omongkan itu. Iya. Jadi begini Pak, ini kasih variasi Pak. 2.900 dengan 5 miliar. Iya. Itu pun sudah saya laporkan Pak ke DPR toh. Iya. Saya laporkan ke DPR, diprotes karena uangnya dari APBD itu. Betul. Ya. Uang rakyat Pak. Iya, betul ya. Dibintangi, di stop sementara. Ketua DPR-nya waktu itu Saudara Yoga ngomong itu dia masih dibintangi gitu ya. Betul, waktu saya demo kan dia keluar. Iya, dia kan dari PDIP saya tahu itu ya. Stop, artinya dibintangi masih ditanda tanya. Sampai saya nyusuri dari di DPR itu sampai nyusuri sama anggota Golkar Pak, langit-langit saya tanya, kok bisa dibayarin? Belum jelas secara hukumnya kok dibayarin. Saya protes, kok dipinjam barang juga ya? Yang cerita-cerita juga ya? Iya, betul. Ada. Jadi artinya saya sudah usut Pak sana. Terus karena saya dim Arab 900 meter persegi itu Pak, saya jadi ini maaf ini. Saya laporkanlah ke KPK. Dulu saya lapor KPK, suratnya ada, nomornya saya lupa, tapi ada datanya. Suratnya ada ya? Suratnya ada, laporannya ada, nomornya ada. Dulu di sana ditemukan Pak Saidi lah, bagian jadinya udah. Bukti-bukti saya masukkan itu, termasuk bukti marabnya itu Pak. Di samping itu sebetulnya kan saya tahu kan Saudara Hasan Harahap waktu itu juga melaporkan juga. Betul. Awalnya malah Pak Hasan dulu. Karena Hasan Harahap kebetulan kan dia cerita sama saya juga. Karena dia kan wartawan senior juga. Oh iya. Iya, dulu zamannya dia di Berita Yuda, dia di di shopping center waktu itu. Shopping center ada bioskopnya juga waktu itu punya Onggo itu. Dia buat surat terbuka. Suratnya kopiannya saya ada Kak. Oh, situ ada ya. Dikasih menjadi paling saya udah ke KPK nih. Karena di televisi saya kan sama Hasan kan memang buat acara kedai kopi juga yang pernah juga kita bahas juga itu dibilang kolaborasi antara pejabat untuk korupsi besar-besaran. Begitu. Cerita Pak Hasan ya. Iya. Terus saya dengan data-data ini baru saya berani maju karena ada data. Cuman ada kurang sedikit saya data karena bukti anggaran keluarnya saya tidak lihat. Iya. Gitu Pak? Iya. Tapi sekarang saya punya. Oh, iya. Artinya kita gerilya akhirnya dapat juga itu ya. Dapat juga. Anggarannya berapa, siapa, tanda tangannya semua. Termasuk detailnya, aktenya, isinya Lukman Muhammad itu kan Anda punya juga. Betul, dapat. Kan hasil gerilya kita kan. Betul. Iya. Jadi memang inilah sebenarnya dari awal sudah cacat hukum. Karena cacat hukum merasa dia laporkan, mereka bukannya berembuk sama kita untuk bernegosiasi. Udahlah sekarang kita untuk pembangunan gini. Mungkin saya bisa nerima lah. Tapi enggak Pak,
malah saya dipepet, Hmm. dikencengin, dibikin berita punya orang Belanda di Ah, iya, koran iya. masuk-masuk. Iya. Kan ada Pak ya? Masuk kemarin ada cerita Alhambra. Oh, itu masuk bagian dari itu. cerita, itu betul. Jadi ini sepertinya permainannya kotor Pak. Ah, iya, iya. Sangat kotor. Betul. Ya. Jadi terus mereka melobi lah sama BPN, oknum BPN ini Pak. Iya, iya. Ya, Bermain. terakhir Pak Lili, Iya. harapan Anda seperti apa ini nanti ketika Anda nanti sampai melobi ke BPN itu seperti Ya. apa akhirnya di Ya. season ini ya? Ya intinya di sini ada keterlibatannya BPN. Oh, Gitu, Pak. Iya, iya, iya. Jelas-jelas ada surat apa namanya dari Kataren. Ya. Saya punya semua datanya. Pak. Kataren itu kepala BPN Jogja waktu itu ya. Dulu masih PLT Pak. PLT ya. Itu syarat-syaratnya belum beli dulu Ya. karena syarat-syarat tuh ya ada di ini belum dilengkapi, nggak bisa Ya, ya, mengajukan ya, ya, 2011 berapa ya ada tuh datanya. Iya, iya, iya. Terus saya protes. Hmm. 2011 13 terus saya terus berkomunikasi sama BPN, Ya. saya lapor, Ya, ya. saya datangi BPN pusat, saya ketemu Pak Endarman, Endarman udah Supanji sebagai saya kepala langsung BPN ya, ketemu, Pak? iya. Ya. Saya tanyakan semua, itu 2000 sampai 2017 tuh saya masih surat menyurat Pak, itu begitu ceritanya Pak. Ya, oke, sampai di situ dulu Pak Lili. Iya. Karena kan keterbatasan waktu, nanti lain kali saya akan ngomong lagi selanjutnya. Kita sampai pada Endarman Supanji itu tadi ya. Oh, belum ini dari orang-orang ini aja belum dibahas Pak. Iya, iya, nanti kita bahas lagi itu anunya. Iya. Ya. Oke pemirsa, karena keterbatasan waktu, saya terima kasih pada Pak Lili. Iya. Nanti lain kali saya akan datang lagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya Ardo Pratomo Nugroho dan Lili Sukrisno Wibowo.